Pemirsa, pemerintah hari ini resmi mengumumkan kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Meski demikian, pemerintah menjamin kenaikan PPN tidak berlaku untuk bahan kebutuhan pokok, angkutan umum, serta jasa pendidikan. Pemerintah resmi menaikkan PPN 12% mulai 1 Januari 2024. Namun kenaikan tersebut tidak berlaku bagi barang kebutuhan pokok seperti air, angkutan umum, jasa pendidikan hingga jasa kesehatan. Selain menaikkan PPN 12%, pemerintah juga akan memberikan stimulus bagi rumah tangga berpendapatan rendah, di mana stimulus tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat. PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hana, rumah sangat, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Jadi nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu. Nah, kemudian bahan makanan lain dengan penerapan PPN 12% tersebut, pemerintah memberikan stimulus ataupun paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah, itu PPN ditanggung pemerintah 1% untuk barang kebutuhan pokok dan penting, yaitu minyak kita, dulunya minyak curah, itu diberikan 1%, jadi tidak naik ke 12%, kemudian tepung terigu dan gula industri. Jadi masing-masing tetap di... Pemerintah juga akan mengeluarkan paket kebijakan pendamping seiring dengan pemberlakuan PPN sebesar 12% mulai Januari mendatang. Paket kebijakan pendamping bagi pekerja dan masyarakat kurang mampu akan menjadi stimulus ekonomi yang berkeadilan. Maka paket stimulus ini dibuat sekomplit mungkin. Untuk rumah tangga ada bantuan pangan bagi kelompok yang paling membutuhkan. Nanti saya sebutkan untuk beberapa yang mendapatkan benefit. Ada PPN DTP untuk barang-barang yang dikonsumsi paling sering seperti tepung terigu, gula, terutama gula untuk masukan ke industri dan minyak goreng kita. Itu diproteksi, PPN-nya tetap tidak mengalami kenaikan ke-12, 1%-nya ditanggung pemerintah. Dan juga rumah tangga ini akan menikmati diskon listrik 50%. Untuk pekerja ada paketnya juga. Dari mulai akses kehilangan, jaminan kehilangan pekerjaan. Dan nanti untuk industri padat karya, di mana lagi-lagi yang disasar adalah pekerjanya dan industrinya, juga ada insentif PPh pasal 21 DTP untuk industri padat karya, pembiayaan industri padat karya, dan bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja untuk sektor padat karya. Ini adalah karena kita mendengar, melihat, membaca, dan melihat data untuk memberikan dukungan pada industri padat karya. Untuk UMKM juga diperpanjang masa berlaku PPh 0,5% final dan juga volume dari pendapatan sampai 500 juta tidak kena pajak. Untuk industri mobil dan hybrid, mobil listrik dan hybrid juga dilakukan insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan yang hybrid. Kemudian kita juga memberikan PPN DTP untuk sektor perumahan karena ini adalah sektor yang selain memenuhi kebutuhan masyarakat hajat hidup orang banyak, juga memiliki multiplier dan penciptaan kesempatan kerja yang besar. Nah, kami akan memulai dengan APBN sebagai instrumen yang akan terus kita jaga.
kami memahami pandangan dari berbagai masyarakat. Namun Ya, pemirsa, opsi pajak kendaraan bermotor atau PKB dan biaya balik nama kendaraan bermotor alias BBNKB akan naik mulai tahun depan atau efektif per 5 Januari 2025. Besaran pokok PKB dan BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebesar 66%. Mulai tahun depan, opsi pajak kendaraan bermotor atau PKB dan biaya balik nama kendaraan bermotor alias BBNKB akan naik. Angkanya akan ditentukan oleh pemerintah masing-masing. Sebagai informasi, opsi pajak merupakan bagian dari regulasi yang mengatur pembagian pendapatan pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Hal tersebut berdasarkan pasal 83 Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Merujuk pasal 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dasar pengenaan opsi pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor, yakni PKB dan BBNKB terutang. Besaran pokok PKB dan BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebesar 66%. Aturan berlaku 3 tahun kemudian atau efektif per 5 Januari 2025. Meski begitu, opsi pajak ini tidak terlalu berlaku di Jakarta. Melansir Okezon.com yang dikutip dari Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, di Jakarta tidak ada pungutan opsi pajak PKB. Hal ini juga mengacu pada kondisi wilayah Jakarta yang tidak memiliki kabupaten, sehingga PKB hanya dipungut oleh provinsi. Sementara di Jakarta akan diberlakukan tarif baru untuk pajak progresif pada Januari 2025.